Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak pada kawan-kawanku yang sudah berbagi kesempatan ya, telah menonton video-video kami dan mengklik video ini. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Dan pada sore kali ini terlihat tanaman kita kondisinya dalam kondisi yang bagus, kondisi normal. Dan di sore kali ini juga sudah kita melakukan proses namanya penanaman juga, yang dimana pada video-video sebelumnya saya perlihatkan bahasanya ini akan disusuli dengan tanamannya yaitu adalah tanaman cabai rawit kan kawan. Nah, di sini kita membudidayakan ada cabai rawit dan juga ada cabai lalap ya. Cabai lalap ini bentuknya hampir sama kayak cabai keriting. Kalau cabai rawit bentuknya ya berbeda ya dengan cabai keriting, yang dimana daunnya jauh lebih lebar, lebih bulat kan kawan, dan warnanya jauh lebih terang, serta ketinggian tanamannya biasanya jauh lebih tinggi kan kawan, semacam itu. Tapi pastinya kita melakukan penyusulan tanaman ini agar produktivitas dari lahan kita bisa menghasilkan secara terus menerus, karena memang berjalan dengan kebutuhan ya kan kawan. Jadi harus kita optimalkan lahannya agar hasilnya bisa menghasilkan keuntungan bagi kami secara terus menerus. Dan pastinya dalam proses pembudidayaan tanaman cabai yang ada di lahan kami itu tidak lepas dengan namanya benih ya kan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai benih ya. Benih dalam memproduksi tanaman ya kan kawan, memproduksi hasil dari pertanian itu sangatlah berpengaruh, karena benih itu sendiri adalah cikal bakal ya kita akan menghasilkan suatu komoditas ya. Jadi kita sebelum melakukan proses pembibitan harus kita melakukan pemilihan benih. Nah, benih itu sendiri ada dua yang biasa beredar di pasaran, ada benih lokal dan ada juga benih hibrida semacam itu. Tapi keduanya itu sama saja, hanya saja nanti perbedaannya adalah di produksinya. Kalau kami dalam proses membudidayakan masih menggunakan benih hibrida. Nah, benih hibrida ini adalah benih yang dimana genetiknya dimodifikasi ya, dengan cara melalui perkawinan, ada juga dengan cara yang menggunakan sinar UV dan lain sebagainya lah ya, atau menggunakan teknologi pastinya ya, menggunakan teknologi dan metodenya bermacam-macam dengan ada perkawinan dan lain sebagainya. Nah, dengan hal semacam itu, dengan modifikasi genetik benih hibrida tersebut harapannya bisa menghasilkan hasil komoditas yang maksimal, yang produktif, yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sehingga dengan hal semacam itu biasanya itu tanamannya produktivitasnya jauh lebih besar dibandingkan dengan benih lokal ya, semacam itu. Sedangkan kalau benih lokal itu sendiri ya, memang benih lokal itu ya bentuknya sesuai dengan bentuk aslinya ya kan kawan. Jadi kalau benih hibrida itu hasilnya karena ada modifikasi, kalau benih lokal itu sesuai dengan bentuk aslinya, yang dimana kenyataannya sebenarnya cabai itu ya kayak gitu kan kawan ya. Terkadang kan ada ya modelnya cabai, tanaman cabai itu yang modelnya dibuat agak lebih besar, lebih pedas, lebih manis. Nah, itu kan salah satunya modifikasi dari genetik yang menjadikan benih itu benih kualitas hibrida. Sedangkan kalau benih lokal itu adalah indukannya biasanya yang dipergunakan untuk membentuk dari benih hibrida tersebut semacam itu. Dan itu pun dikonsumsi untuk benih lokal pun ya sama aja, tidak masalah. Tapi kan terkadang pasar itu tidak menginginkan ya bentuk yang begitu-begitu terkadang ya, karena ya maraknya ya benih hibrida itu yang banyak diproduksi di daerah kawan-kawan, menjadikan mereka terbiasa dengan penggunaan benih hibrida semacam itu. Tapi benih lokal pun ya tidak masalah ya. Hanya saja kelebihan benih lokal itu kalau semisal menggunakan
menggunakan untuk indukan lagi itu bisa, sedangkan kalau benih hibrida ini biasanya ada penurunan atau bentuknya berbeda, tidak sesuai dengan yang apa kita inginkan. Tapi kalau benih lokal itu hasilnya konsisten ya, bentuknya kayak gitu aja. Kalau hibrida itu mengalami perubahan. Oleh sebab itu dalam memproduksi tanaman ya, memproduksi tanaman secara konsisten dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan, sesuaikan dengan benihnya ya kawan-kawan, semacam itu. Karena benih itu sendiri nantinya ya sangat-sangat berpengaruh ya terhadap kebutuhan pasar yang diinginkan, semacam itu. Nah, kalau kami saat ini kita memproduksi adalah benih yang hibrida. Nah, benih hibrida ini bisa kita peroleh dari mana? Dari toko pertanian. Biasanya di toko pertanian terdapat kemasan ya, kemasan yang menjadikan benih tersebut diperjualbelikan, yang bisa memberikan gambaran informasi mengenai hasil yang diperoleh ya, semacam itu. Nah, tapi biasanya di kemasan benih tersebut hanya ada kemurnian, daya berkecambah, lalu juga produktivitas dari tanamannya, perkiraan produktivitasnya ya, semacam itu, dan informasi yang mengenai tentang benih tersebut. Nah, kalau kami biasanya untuk tanaman cabai ini kita menggunakan cabai yang memiliki kualitasnya hibrida, dan itu biasanya kita beli di toko di proses pembibitan, karena di warung pembibitan benih cabai tersebut ya, dimana kita beli bibit cabai ini kawan-kawan, itu bentuknya sudah begini. Hanya saja di sana kan pastinya di petak-petakan ya, oh ini cabai dengan merek ini ya, dengan kualitas ini. Nah, itu sudah dipetak-petakan, tinggal di sana kita bilang ya, Mas mau beli cabai yang apa. Nah, semacam itu. Karena kita kalau melakukan proses pembibitan itu memang memakan waktu yang cukup banyak, apalagi tanaman cabai ini kurang lebih 1 bulan. Nah, dengan perencanaan yang bagus pastinya kan kawan bisa membibitkan sendiri ya, karena kami tidak sempat ya kita belilah, semacam itu ya. Pada intinya benih yang kita pergunakan yaitu harus kita perhatikan secara seksama dan sebagus mungkin ya, untuk mengoptimalisasi lahan agar produktivitasnya bisa maksimal dan perolehan keuntungan bisa optimal kawan-kawan, semacam itu. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah dari jenis benihnya itu sendiri. Nah, jenis benihnya benih hibrida atau benih lokal, kawan-kawan pilih yang mana? Kalau kami memilih benih hibrida. Yang kedua yaitu adalah dari kuantitas dan kualitas tanaman yang dihasilkan oleh benih tersebut. Nah, biasanya itu kan ada informasi di di kemasan tersebut. Nah, itu harus kan perhatikan, karena nantinya kawan-kawan itu pastinya ada resiko ya kan dalam proses budidaya. Nah, itu kawan-kawan harus perhatikan, kawan-kawan harus lihat bagaimana kondisi yang sesuai dengan lingkungan kawan-kawan dan sesuai dengan tanaman yang akan kita budidayakan. Jadinya kan lihat informasi tersebut untuk memperoleh gambaran dari si benih tersebut. Lalu yang ketiga adalah produktivitas dan kesesuaian pasar ya kan. Nah, produktivitasnya pilihlah tanaman yang produktivitasnya bagus, yang sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Terkadang ada yang hasilnya bagus tapi tidak sesuai kebutuhan pasar. Nah, itu kadang juga kurang diminati ya, yang menjadikan kita rugi karena karena pasar tidak menerima kan kawan, semacam itu. Seperti saya ambil contoh adalah cabai perentul ya.
cabai perentul itu kalau dari segi ketahanan jauh lebih tahan, produktivitas tidak kalah, akan tapi pasar tidak menginginkan kawan-kawan. Nah, itu menjadikan harga jual dari cabai tersebut lebih murah, sehingga kalau sama-sama biaya produksinya mending kita cari cabai rawit yang cabai rawit sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Kalau di daerah kami semacam itu, jadinya kita memilih cabai yang tidak perentul kan kawan. Ya meskipun cabai perentul itu kuat sesuai ya produktivitasnya, ya tahan juga. Nah itu terkadang ya itu kan yang jadi pokok permasalahan, pasar tidak menerima. Nah itu menjadikan perhatian khusus ya bagi kawan-kawan. Lalu yang ketiga yaitu kawan-kawan keempat yaitu benihnya, carilah benih yang memiliki ketahanan yang bagus terhadap kondisi lingkungan. Nah, itu juga menjadi perhatian ya. Menjadi perhatian. Karena apa? Karena benih yang bagus ya, benih yang memiliki ketahanan terhadap lingkungan yang bagus itu menjadikan tanaman itu awet ya, awet dalam proses budidayanya, sehingga ketika tanaman awet hidupnya, kuat hidupnya, otomatis nanti produktivitasnya bisa kita rasakan secara terus menerus ya, hingga waktu yang cukup lama. Nah, saya ambil contoh ini kan kawan, ini benih yang ya tanaman yang sebelumnya ini, sebelum kita ambil bibitnya, sebelum kita tanam bibitnya ini itu tanaman cabai juga kan kawan, tapi untuk ketahanannya masih kurang kan kawan ya. Nah kan bisa lihat ketahanannya ini, kalau kemarin saya bandingkan dengan yang langgeng ya, varietas langgeng itu berbeda jauh kan kawan. Beda jauhnya apa? Kalau yang langgeng itu jauh lebih kuat, yang saya rasakan loh selama pengalaman ini itu jauh lebih kuat. Lalu yang kedua yaitu adalah buahnya jauh lebih lebat ya, dan lebih tahan lama tanamannya. Kalau langgeng itu meskipun terkena virus pun terkadang masih kuat kan, masih produktif langgeng itu, bagus-bagus ya. Tapi ini kemarin ternyata benihnya kurang survive lah ya kan kawan, yang menjadi permasalahan kurang survive, sehingga kita ya kalau dihitung-hitung balik modal ya balik modal, tapi keuntungan kita itu tidak sesuai ya. Keuntungan kita bukan tidak sesuai ya, tidak ya, kurang lah, masih kurang ya, dengan waktu yang cukup lama membudidayakan ya, cuma balik modal plus keuntungan ya alhamdulillah ya tidak memang tidak sebanyak yang sebelumnya ya, tapi ya itu kan kawan menjadikan ya kita harus pilah lah ya benih yang memiliki varietas yang bagus dengan ketahanan yang tahan lama ya kan kawan, pada kondisi lingkungan saat ini semacam itu harus diperhatikan. Dan informasi itu biasanya kawan-kawan bisa sharing kepada para petani yang lainnya, agar apa? Agar bisa melihat di lapangannya itu bagaimana ya, semacam itu. Karena terkadang benih mungkin dari segi penulisan informasi ya di kemasan itu bagus, tapi kenyataannya kurang. Nah itu kan terkadang kan ya, yang menjadikan apa ya, rasa kecewa dari petani itu terkadang kayak gitu kan kawan. Kalau memilah dan memilih benih itu kan kawan, wah ini sudah dianggap bagus, akan tapi hasilnya masih kurang. Nah itu menjadikan kekecewaannya itu bukan di awal tapi di akhir kan kawan, karena yaitu sudah produktif ternyata tidak tahan lama. Nah itu yang menjadi permasalahan. Nah kita sebagai petani harus memperhatikan hal semacam itu kan kawan, yang pastinya bagaimana petani itu bisa memilah dan memilih benih yang sesuai dengan kondisi lingkungan kawan-kawan, yang optimal di lahan kawan-kawan.
dan sesuai dengan pasar kawan-kawan. Harus kawan-kawan pilih, dan itu bisa kawan-kawan lakukan dengan cara sharing kepada petani, kedua membaca informasi, dan yang ketiga yaitu membaca dari kebutuhan pasar itu sendiri, semacam itu kawan-kawan. Nah itu kawan-kawan perdalami pastinya hal bagus, karena benih ini kawan-kawan ya menjadi tambahan lagi, karena si benih ini adalah faktor internal dari tanamannya yang harus menjadi perhatian khusus ya, karena kalau sudah faktor internal itu artinya petani itu tidak bisa merubah-rubah ya. Ketika kondisinya sudah besar itu tidak bisa merubah-rubah, karena itu ya sudah dari sananya ya kan kawan, dari benihnya itu sendiri, semacam itu faktor internal dari benihnya itu sendiri, sehingga perlu diperhatikan, perlu dipilah dan dipilih. Semoga kawan-kawan tidak tidak terjebak lah ya kan kawan pada kondisi dimana kawan-kawan harus pintar-pintar dalam memilah dan memilih si benih tersebut. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan menambah informasi dan pengalaman kawan-kawan ya. Semoga kawan-kawan jauh lebih baik dalam proses budidayanya daripada kami. Harapannya semacam itu, dan yang jelas kawan-kawan tetap semangat bertaninya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.